Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama tentang enterprise arsitektur. Sekilas biodata dari saya, perkenalkan, nama saya Habibullah, NIM 191410051 dari kelas SI 6A, mata kuliah Enterprise Arsitektur. Apa itu enterprise arsitektur? Enterprise adalah kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan, atau organisasi amal. Menurut Surendro tahun 2009. Yang kedua, enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Menurut The Oven Group tahun 2009. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi. Arsitektur. Arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari suatu dengan berbagai sudut pandang. Enterprise arsitektur diperlukan karena merupakan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lain, serta memiliki keterhubungan dengan lingkungan sistem, dan memiliki aturan untuk perancangan dan evaluasi. The Oven Group tahun 2009. Arsitektur pada awalnya hanyalah sebuah prinsip dan istilah yang digunakan untuk membuat bangunan, tetapi di dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Jadi, enterprise arsitektur atau IA adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang IA menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat diidentifikasi, dimotivasi, dan diterima perubahannya. Pada tahun 1987, John Jackman adalah orang pertama yang memperkenalkan teori IA. Tujuan dari teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil tetapi diterapkan kepada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Sejarah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur IA dimulai pada tahun 1960-an. Kata ini lahir dari berbagai manuskrip arsitektur tentang perencanaan sistem bisnis atau business system planning (BSP) oleh seorang ahli atau pakar dan profesor yang bernama D.W. Walker. Menurut Enterprise Architecture, A Book of Knowledge, John Jackman, salah satu siswa Walker, membantu merumuskan dokumen tersebut ke dalam format IA yang lebih terstruktur. Kedua, pria tersebut juga bekerja untuk IBM selama waktu ini, dan saat itulah Jackman menerbitkan framework atau kerangka tersebut di jurnal sistem IBM pada tahun 1987. Kerangka kerja enterprise arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis terutama di tahun 1980-an ketika sistem komputer baru saja berkembang di tempat kerja. Saat itu perusahaan segera menyadari bahwa mereka membutuhkan rencana dan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan teknologi yang pesat, dan hal itu tetap berlaku hingga saat ini. Strategi IA modern seperti di tahun 2022 sekarang ini memperluas filosofinya ke seluruh bisnis. Tidak hanya di bidang IT saja, ini juga dilakukan untuk memastikan bisnis selaras dengan strategi transformasi digital dan pertumbuhan teknologi.
Tujuan enterprise arsitektur. Tujuan utama arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur adalah menyediakan framework, kerangka kerja, alat dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Anda mungkin mengira status targetnya adalah cahaya di ujung terowongan, tetapi ini lebih seperti integritas struktural terowongan itu sendiri. Mencapai status target sebenarnya adalah produk sampingan dari sebuah arsitektur perusahaan yang sukses. Perusahaan yang merupakan sistem yang kompleks dan dinamis yang tunduk pada variabilitas. Model ini selalu berkembang dan oleh karena itu perencanaan dan kerangka kerja enterprise arsitektur harus berulang serta dinamis. Fungsi enterprise arsitektur. Fungsinya sendiri perlu kalian ketahui bahwa sebuah framework atau kerangka kerja ada untuk membantu bisnis secara efektif menerapkan dan melacak perencanaan arsitektur perusahaan mereka. Enterprise arsitektur bisa jadi tidak jelas karena dimaksudkan untuk menangani seluruh organisasi, bukan kebutuhan atau masalah individu. Hal inilah mengapa kerangka kerja sangat membantu, sehingga bisnis dapat menetapkan proses atau mengevaluasi enterprise arsitektur terhadap tujuan jangka panjang mereka. Ada banyak jenis kerangka kerja, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membuat pendekatan standar ke enterprise arsitektur dengan kosakata umum, metode kepatuhan atau alat dan perangkat lunak atau software yang direkomendasikan. Manfaat enterprise arsitektur. Yang pertama, meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan ketangkasan bisnis. Yang ketiga, membantu tim IT. Jenis-jenis enterprise arsitektur. Yang pertama, business arsitektur. Yang kedua, application arsitektur. Yang ketiga, information arsitektur. Yang keempat, teknologi arsitektur. Macam-macam metode enterprise arsitektur. The Open Group Architectural Framework atau TOGAF memberikan prinsip untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. Kerangka kerja TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk IA dengan kosakata umum, standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan, alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk menentukan praktik terbaik. Kerangka TOGAF sangat populer sebagai kerangka arsitek perusahaan, dan menurut pendapat para pakar dan ahli, kerangka kerja ini telah diadopsi oleh lebih dari 80% perusahaan terkemuka dunia. Kemudian, the Jackman Framework for Enterprise Architecture. Framework Jackman dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan, dan itu adalah metodologi IA populer lainnya. Ini lebih baik dipahami sebagai taksonomi. Ini mencakup 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangku kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen dan keluarga arsitektur IT. Kemudian, Federal Enterprise Architecture Framework FEAF diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindakan Klinger-Cohen yang memperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. Ini dirancang untuk pemerintah AS, tetapi juga dapat diterapkan ke perusahaan swasta yang ingin menggunakan kerangka kerja tersebut. Kemudian Gartner, setelah mengakuisisi Demeter Group pada tahun 2005, Gartner membuat praktik terbaik untuk IAF dan menyesuaikannya ke dalam praktik konsultasi umum perusahaan. Meskipun ini bukan kerangka kerja individu, ini dikenali sebagai metodologi praktis yang berfokus pada hasil bisnis dengan beberapa langkah atau komponen eksplisit. Sekian penjelasan dari saya tentang enterprise arsitektur. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.